Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan pementasan drama untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dari Bu Sandra dengan judul Warisan Sang Nenek. Selanjutnya, anggota kelompok kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mahrunisa Ramadhani Sandra Mulia sebagai narator. Saya Aurelia Harisma Putri sebagai Risma. Risma adalah remaja modern yang merasa budaya lokalnya tidak relevan. Saya Yunia Sawana Pratiwi sebagai Wanda, Yaitu sahabatnya Risma yang mendukung melestarikan budaya. Saya Rani Diwantari sebagai Bu Sri, Yaitu seorang ibunya Risma, pengrajin batik tulis tradisional. Saya Syafira Mutiara Wahini Ratu sebagai Ibu Ratna. Tetangga yang mendukung usaha pelestarian budaya lokal tersebut. saya Sita Isyana Levina Dewi sebagai Nenek Rohani, Tokoh yang muncul lewat kilas balik. Drama ini mengisahkan seorang remaja bernama Risma yang terasa terasing dari tradisional dan budaya lokalnya, terutama kain batik tulis yang dibuat keluarganya selama 3 generasi. Ketika ia menemukan surat peninggalan neneknya, ia menyadari pentingnya budaya yang hampir terlupakan. Melalui perjalanan ini, ia belajar tentang nilai identitas dan kebersamaan dari budaya daerah. Lampu menyala memperlihatkan Ibu Sri sedang membatik dan Risma asyik bermain ponsel. Riz, coba lihat ini. Ini namanya batik motif Parangkusumo. Dulu nenekmu sering membuatnya, dan sekarang ibu mencoba menghidupkan kembali. Iya Bu, bagus. Tapi zaman sekarang siapa sih yang peduli sama kain batik? Lebih keren juga baju yang beli dari toko online. Kamu jangan begitu nak. Batik itu warisan budaya kita. Kita harus terus melestarikannya. Batik itu bukan sekedar kain biasa. Ia memiliki motif dan juga cerita dan doa tersendiri melambangkan kehidupan kita. Tapi buat apa kalau orang-orang juga nggak peduli? Hidup itu tentang masa depan Bu, nggak cuma mikirin tentang masa lalu. Risma keluar dari rumah dan Ibu Sri menghela napas panjang sambil menatap kain batik. Riz, ayo kita main, aku sudah bawa kartan. Aku nggak mau Tuan. Kenapa? Aku pusing di rumah. Ibu itu selalu aja bahas tentang batik tua itu. Tapi batik itu keren loh, di setiap motifnya mempunyai makna. Seperti lukisan hidup. Kamu tahu nggak sih kalau batik sudah sampai luar negeri? Tapi orang sini aja nggak ada yang peduli sama batik. Jadi apa gunanya kita peduli? Tapi kalau kita nggak peduli, siapa lagi Riz yang mau peduli sama batik? Risma terdiam, terlihat mulai berpikir. Risma masuk ke ruang keluarga dan ia melihat kain batik lipat dan surat tua di atasnya. Lalu ia membaca surat itu. Risma cucuku, jika kamu membaca ini, ketahuilah bahwa batik adalah warisan yang lebih dari sekedar kain. Ini adalah identitas kita. Ingatlah, menjaga budaya berarti menjaga siapa dirimu di dunia yang terus berubah. Kilatan lampu menunjukkan adegan flashback. Nenek Rohani membatik dengan senyum lembut dan diiringi suara tembang Jawa. Nek, ternyata ini penting ya. Lalu Risma memeluk kain batik dan tersenyum kecil dengan mata yang berkaca-kaca. Risma masuk ke ruangan membatik.
dan Ibu Sri terlihat terkejut. Terus kamu ngapain di sini? Aku mau coba membatik, Bu. Aku mau belajar apa yang udah nenek ajarkan ke kita. Walah, bagus kalau gitu nak. Ya udah, ayo sekarang kita batik bareng ibu. Ibu Sri tersenyum, lalu mereka mulai membatik bersama. Terus kok kamu mau membatik, kan kemarin katanya kamu nggak mau. Katanya batik itu udah nggak zaman. Kemarin itu aku nemuin surat, Bu, di sini. Isinya itu kita disuruh melestarikan budaya batik dan menjaga identitas asli kita. Walah, itu pasti sudah dari nenekmu. Nenek itu siapa sih, Bu? Jadi nenek itu ibunya ibu. Dulu nenek itu bukan khusus di sini. Orang-orang itu pada banyak sekali yang khusus membatik di nenek. Ibu tiap hari diajarin batik sama nenek. Cara nenek ngajarin batik kayak gimana? Ketika sedang mengajari Risma membatik, Ibu Sri teringat masa lalunya dengan nenek. Artinya ombak dan kusuma itu yang artinya. Jadi batik ini mempunyai juga filosofi masing-masing ya Bu. Betul. Jadi batik itu bukan sekedar kain biasa, tapi batik itu adalah seni. Oh, berarti kita harus tetap melestarikan gitu Bu. Iya, Jadi kalau misal kita buat motif batik sendiri boleh kan Bu? boleh. Oh iya Bu. Bu, Iya nak, kenapa? Ibu kenapa? Oh, nggak apa-apa Ibu, tadi cuma teringat pas dulu nenek ngajarin membatik. Oh iya, waktu itu kan Ibu bilang kalau semua batik itu ada maknanya. Batik Parangkusuma ini apa sih Bu maknanya? Jadi gini nak, batik Parangkusuma itu memiliki makna ada dua. Parang itu berarti ombak dan juga kusuma itu berarti keindahan atau bunga. Jadi bisa digabungkan kalau Parangkusuma itu berarti sebuah ombak, perjuangan ombak, tapi setelah perjuangan itu membuahkan hasil yang indah. Berarti semua batik itu ada maknanya sendiri-sendiri ya Bu? Iya begitu, karena batik itu bukan hanya sekedar kain, tapi batik itu seni. Setiap batik memiliki motif yang berbeda dan juga makna tersendiri. Oh iya Bu, besok aku mau ikut pameran yang ada di balai desa. Jadi aku minta tolong Ibu buat bantuin bikin batik buat pameran besok ya. Iya, tapi sama kamu ya nak. Iya. Loh, kamu Wanda pameran sama dan siapa? Bu Ratna masuk ke ruangan dengan membawa kain batik lainnya yang akan dipentaskan di acara desa. Loh Riz, dengar-dengar kamu mau ikut pameran ya besok. Keren nih. Iya ndak, aku sekarang udah sadar kalau kita itu ternyata harus melestarikan budaya batik kita. Kalian tahu nggak, usaha kecil kayak gini itu bisa jadi besar kalau kita itu bangga sama budaya kita sendiri. Jadi generasi muda kayak kalian-kalian ini yang harusnya melestarikan budaya kita dan juga memberi peluang untuk pengrajin-pengrajin batik di desa ini. Oh iya, itu bisa jadi ide bagus untuk buat konten digital. Anak-anak muda pasti banyak tertarik kalau kita mengemasnya dengan cara modern. Oh iya, aku jadi tertarik nih belajar bisnis digital. Wah itu benar kata Bu Ratna. Kita harus melestarikan batik, jangan sampai kita menghilangkan budaya itu karena itu identitas bangsa kita. Nah, bagus itu. Semua saling tersenyum dan mulai menyiapkan pameran. Motifnya bagus ya Riz? Iya ndak? Pasti orang-orang bakal suka ini. Iya, soalnya ini warnanya juga bagus-bagus. Warga desa berkumpul melihat pameran batik yang dipajang.
Mari Ibu. Risma dan Wanda tampil menunjukkan hasil batiknya. Wah, bagus banget batiknya. Itu namanya apa? Ini namanya batik Parangkusumo. Keren ya yang itu. Membatik itu sama halnya seperti kita mengukir cerita hidup. Batik itu juga bukan hanya karya seni, tetapi juga budaya yang harus kita lestarikan. Jadi mari kita semua belajar membatik dan melestarikan budaya kita. Oh iya, nanti kita ajarin batik ya. Ya, nanti pasti ada program buat warga-warga untuk belajar membatik bersama kita. Wah, seru banget. Ayo. Jadi pesan moral dari Jadi pesan moral dari cerita kita tersebut yaitu melestarikan budaya adalah tanggung jawab setiap generasi. Warisan leluhur kita adalah identitas yang menghubungkan kita dengan sejarah dan masa depan. Bahkan langkah kecil untuk menjaga budaya bisa memberikan dampak besar bagi dunia. Sekian pementasan drama dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis alhamdulillah cawes ngene. Sing apa ngarepen lagi?